Tapi emang rindu yang paling berat tuh rindu beda alam gak sih, Bib? Kayak Iya, udah nggak bisa ketemu ya kan? Udah bisa ketemu. Nyapanya cuma lewat doa doang gitu. Betul. Tapi kalau makan harta anak yatim, duit anak yatim gitu, misalnya abis santunan nih, yang bocil-bocil yatimnya tuh, terus kayak misal bibinya atau siapanya duitnya diambil sini buat beli gamis gitu. Gua waktu baru-baru buat jadi yatim itu yatim newbie gitu lah ya. Newbie. Iya, itu kayak benar-benar di titik dimana Boa kan kalau orang biasanya bingung nih mau makan apa karena bingung menunya apa. Nah kalau Boa bingung apa yang mau dimakan gitu. Nggak ada. Nggak ada. Jadi lo yatim sejak kapan? Sejak masuk SMA. Baru banget masuk. Baru banget masuk, Iya. berarti umur berapa tuh ya? Umur 16. Umur 16. 16 tahun. Berarti posisi itu apa? Ayah dulu meninggal? Iya. Atau emak dulu? Enggak, ibu masih ada. Ibu masih ada, Masih ayah. ada. Ketika lo umur 16 tahun tuh. 16. Belum sih, 16 tahun kurang 2 bulan. Kurang 2 bulan. Lo inget banget ya? Iya, ingat karena memorable. Memorable. Apa yang bikin memorable? Karena kan Boa tuh kan waktu SMP, SD itu sekolah deket-deket mulu, deket rumah banget. Nah, pas lulus SMP Boa ngomong ke emak Boa gitu, "Mam, pengen sekolah jauh nih biar bapak ngasih ongkosnya gedean," gitu. Oh, iya. Niatnya udah jahat gitu, udah Iya. kayak mau nganuin orang tua, mau ngibulin orang tua. Terus udah tuh masuk sekolah yang di Cikarang Atas, yang jauh gitu dari rumah. Jauh nih maksudnya sampai harus naik kendaraan Iya, gitu? naik angkot 40 menitan lah gitu. Nah terus udah tuh pas masuk dia udah mulai stroke gitu. Terus sakit stroke parah SPP belum dibayar, baru masuk udah ditinggalin, ya Allah. Jadi iya kadang gue juga mikir gitu, kayak kita tuh kan kalau ditelepon ibu bapak kita ya manusiawi, kadang ketika kita sibuk kayak kita ntar aja deh. Iya, bener. Gitu kan. Padahal suatu hari kita akan rindu telepon itu. Bener ketika banget. dia sudah tiada tuh kan. Bener Bib, kayak waktu dulu bapak Boa kalau misalnya bawa kemana-mana pasti nanya di mana kayak apaan sih ini orang tua bawel banget, tapi pas dia udah nggak ada tuh kayak bener-bener Apaan nih nyariin. orang tua kok gak pernah bawel nih, Iya. kok pernah hubungin gua. Iya gitu, kerasa banget apalagi duitnya gitu kan. Nah iya. Sampai tuh gue pernah lihat postingan orang yang dia yatim dan wallpaper HP-nya itu ayah memanggil gitu. Jadi karena dia rindu di telepon ayahnya gitu. Mungkin karena dulu dia Kan nyanyain kali ya. nyanyain. Tapi emang rindu yang paling berat tuh rindu beda alam gak sih, Bib? Kayak Iya. udah nggak bisa ketemu ya kan? Udah bisa ketemu. Nyapanya cuma lewat doa doang gitu. Betul. Nah, tapi gue suka tuh kata-kata lo, nyapanya lewat doa, karena walaupun kita beda tempat, kan beda ruang doang kita dengan ayah kita meskipun sudah meninggal. Atau bahkan belum meninggal, kalau dia di Cikarang, lo di luar kota, itu sama beda ruang, tapi tetap bisa komunikasi pakai handphone. Kalau beda alam, itu ya pakai doa itu. Karena kata Nabi, doa anak yang soleh itu akan menjadi amal jariah yang terus tersambung kepada orang tua yang mengasuhnya kan. Jadi jangan dikira ketika kita ziarah kubur orang tua atau kita mendoakan orang tua mereka gak tahu. Enggak, mereka seneng gitu. Tapi mereka denger nggak kalau kita curhat gitu di makamnya ngomong gitu? Dengar. Iya, mereka bisa merasakan. Mungkin kalau detailnya ya kita nggak tahu ya, detail curhatannya mungkin kita nggak tahu, tapi bahwa mereka merasakan kehadiran kita, iyalah. Ada gitu tahu. Mereka merasakan itu, sama kayak manusia aja bisa tuh membangun komunikasi antara dua orang yang beda ruang kan melalui handphone. Iya, apalagi Allah gitu. Kan kita cuman beda dimensi ruang aja ketika mereka wafat. Kata Allah, bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu yang mati dalam kebaikan tetap hidup kok. Jadi bahkan mereka yang mati tidak dalam kebaikan, mereka tuh bisa merasakan masih hidup dengan dalam surat Al-Munafikun tuh ayat ke-10, mereka pengen hidup lagi untuk melakukan kebaikan
dan yang paling besar itu adalah bersedekah gitu. Jadi mereka bisa merasakan tuh. Makanya gue sering kan bilang, lu udah telepon bokap nyokap lu nggak hari ini? Bib, bokap nyokap udah gak ada gitu, atau bokap atau nyokap udah gak ada. Kata gue, ya dengan doain gitu, sama aja. Sama aja. Berarti kalau Boa pernah ya, Boa kayak terlalu sibuk dengan dunia gitu kan, jadi lupa buat doa Bapak Boa gitu, almarhum. Terus Boa ngimpiin itu bener nggak sih? Nah dia itu, datang gitu. gue baru mau nanya tuh. Dan mereka bisa aja dengan karunia Allah, kemudian Allah membuat rasa rindu lu itu diobati dengan dihadirkan dalam mimpi gitu. Walaupun bisa juga setan itu masuk ke mimpi kita dengan cosplay jadi orang tua kita. Nah, cosplay. Nah itu tinggal kemudian tolok ukurnya syariat tuh. Misalnya bapak lu datang ke mimpi terus, wah berzinalah, udah pasti setan udah tuh. Pasti setan. Iya, kalau wah jaga ibumu, udah pasti kemungkinan iya. Tapi Boa kalau ngimpi dia minta martabak itu iya agak gak penting gitu ya. Tapi bisa jadi itu media dari bokap lo untuk mengingatkan lo agar lo mengingat dia dalam doa itu, menjaga silaturahmi dengan dia, karena silaturahmi itu kan sila, itu hubungan, rahim itu cinta yang itu akan abadi seharusnya walaupun udah berbeda alam gitu. Tapi terhitung durhaka nggak, Bib? Anak yang misalnya orang tuanya udah meninggal nih, dia udah orang tua yang meninggal udah dianggap hilang aja, nggak pernah didoain gitu. Itu termasuk durhaka nggak? Iya, jadi walaupun sudah tiada dan kamu tidak berbuat baik kepada dia dengan menziarahinya, mendoakannya, itu termasuk kedurhakaan. Sebagaimana orang tua itu bisa durhaka kepada kita walaupun kita belum lahir, walaupun masih di dalam perut. Jadi orang tua yang tidak memberikan doa-doa baik kepada anaknya yang ada di dalam perut, dalam surat Al-Imran itu disebut orang tua yang durhaka. Sebagaimana kata Sayyidina Umar, bisa loh orang tua durhaka yang enggak ngasih haknya kepada anak. Dan di dalam surat Al-Imran, hak anak itu diantaranya dia mendapatkan doa dan kata-kata yang baik ketika di dalam perut. Itu kan masih beda alam tuh. Iya di dalam. Iya, dia di dalam perut kan. Iya. Ini alam rahim kan. Sebelum ini ada alam ruh. Sekarang alam dunia, nanti ada alam barzah, kemudian ada alam akhirat gitu. Jadi beda ruang doang secara dimensi, tapi ya tetap bisa ibaratnya terhubung. Doa mah apa ya, komunikasi ngalahin handphone gitu ya? Iya, itu kan jaringan komunikasi yang dipersembahkan oleh Allah untuk memenuhi kerinduan kita, untuk menjawab kerinduan kita. Dan nggak mesti lewat mimpi, bisa jadi misalnya lu lagi mau ngapus-ngapusin foto di handphone lu, tiba-tiba plek pas ke foto dengan bapak lu yang paling memorable, itu kan artinya Allah ngingetin kita. Ingetin, suruh buat doain. Suruh doa gitu, bahwa bisa jadi itu adalah kerinduan ayah lu kepada lu gitu. Jadi banyak medianya bisa jadi. Makanya gini, dalam hadis Nabi katakan, tetaplah jaga hubungan dengan teman-teman ayahmu yang sudah meninggal. Jadi kita itu diperintahkan sebagai bagian dari kebaikan. Tetap hubungan sama teman-teman ayah kita. Kalau teman-teman yang pada meninggal juga gimana? Ya doain. Oh, doain. Iya, tapi masa semua temennya meninggal? Kan meninggal tua. Rombongan dia. meninggal barengan. Iya, tapi emang iya, Bib. Pada meninggal semua. Iya, ya doain. Kayak Nabi itu ketika Sayyidah Khadijah sudah meninggal, kalau rindu Sayyidah Khadijah berbagi kepada teman-temannya Sayyidah Khadijah tuh. Jadi itu bagian dari kita tetap menjaga hubungan biar dengan gak terputus ya. Iya, dengan orang yang kita kasihi, entah ayah, ibu, istri, saudara atau siapapun, anak. Nah, juga itu sebagai bentuk kita tetap mempersembahkan sesuatu untuk kebaikan mereka di sana, karena itu jadi jariah jadi mereka. Amal ya. Cuman kalau lu punya adik? Punya. Adik satu. Ketika meninggal umur berapa dia? Dia umurnya cuma beda setahun sama Boa. Oh, berarti nggak ada yatim di keluarga lo? Ah, nggak ada ya? Nggak ada, karena kan la yatim ba'da hulum kata Nabi. Tidak disebut yatim kalau sudah hulum. Hulum itu maksudnya balik. Balik itu dewasa. Udah dewasa. Ditandai dengan kalau perempuan haid, kalau laki-laki mimpi basah. Kira-kira umurnya antara 10 sampai 15 tahun. 15 tahun. Kalau 15 tahun nggak kunjung mimpi basah atau nggak kunjung haid, ya udah dihitung udah balik. Udah balik. Iya, berarti ya cuma secara biologis aja lo
nggak ada bapak, ya, tapi bukan secara biologis lo belum merasakan itu, tapi secara umur udah tuh. Tapi berarti kalau misalnya umur segitu berarti Boa bukan yatim? Bukan yatim. Yatim itu pokoknya sebelum balik gitu. Berarti kalau misalnya umur masih 10 tahun yatim, kalau udah 15 pensiun. Pensiun yatim. Iya, walaupun gue gak pernah nemu itu sih di kitab-kitab yang gue baca pensiun yatim itu kayaknya nggak ada. After yatim. After yatim. Oh berarti Boa terus disebutnya apa dong kalau nggak punya bapak? Maksudnya gini, kalau sekedar istilah bahwa bapak lo meninggal gak apa-apa, tapi lo gak mendapatkan hak-hak sebagai seorang yatim. Karena kan yatim itu punya hak. Di antaranya misalnya banyak sekali ayatnya ya. Ada 23-an ayat yang berbicara tentang yatim karena kemuliaan yatim. Dan salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 220, ketika mereka bertanya tentang yatim, kata Allah, katakanlah bahwa yatim itu harus kau gauli sebagai saudaramu, seolah-olah dia saudaramu, menghibur, mengusap kepalanya, pokoknya mempersaudarakan dia, dan harus kau jaga kebutuhannya. Jadi harus disantuni semuanya tuh, pendidikan, apa makannya. Iya gitu. Semuanya. Jadi seharusnya melihat mereka sebagai saudara kita bahkan. Apalagi kalau mereka ada di sekitar kita ya, ponakan kita mungkin, tetangga kita, saudara kita gitu, atau siapapun gitu. Berarti bisa dikatakan nanti pokoknya sebelum umur 15, sebelum balik. Ya. Nah, tapi Boa waktu baru-baru Boa meninggal itu dapat santunan banyak, itu gimana? Ya itu yang sering terjadi kesalahan di kita tuh. Kita karena dikiranya masih sekolah, belum nyari duit. Oh, masih yatim nih. Enggak, gitu. Itu mah ya bukan berarti gak boleh nerima. Ya enggak sih, boleh-boleh aja nerima. Karena lo membutuhkan itu kan sih. Iya. Bisa jadi karena ayah meninggal, ibu juga belum beradaptasi dengan tantangan ekonomi setelah ayah meninggal. Ya berarti lo mungkin punya hak untuk mendapatkan bantuan itu sebagai seorang yang miskin, seorang yang fakir, bisa itu. Gak ada, maksudnya gak ada salahnya orang ngebantu sih. Cuman kalau disebutnya yatim, ya enggak, itu bukan bantuan untuk yatim. Tapi malah Boa diusap-usap tuh sampai mengkok. Iya kayak iya, tapi sebenarnya bukan kalau umur segitu. Karena memang mengusap kepala yatim itu salah satu kemuliaan yang Nabi katakan, siapa yang mengusap kepala yatim, maka dia bersamaku sebagai simbol kasih sayang ya. Bukan dikelepak ya. Iya. Usap lah. Atau cuma ya udah gitu. Kan sekarang banyak orang yang atau pencitraan kan begitu doang. Bahasa kasih sayang lah ya. Nah, itu makanya kata Nabi, mereka akan bersama Nabi seperti kebersamaan dua jari. Artinya nyambung sama Nabi, dua jari itu kan nyambung sama Nabi dan selalu dekat dengan Nabi. Dan kalau dekat sama Nabi ya berarti bukan hanya di surga, tapi di surga terbaik bersama Nabi Muhammad tuh. Nah, makanya banyak sekali tuh ayat dan hadis. Misalnya Nabi bilang ya, kalau dalam satu meja makan ada yatim di dalamnya, artinya kita ngajak makan yatim, maka keberkahan akan turun di meja makan itu. Makanya kan banyak orang tuh kalau ngerayain ulang tahun, ngadain buka puasa bersama, santunan sama yatim. Iya, sama yatim biar ada keberkahan tambahan. Karena ingat, apalagi Nabi Muhammad itu kan juga yatim. Maka dengan melihat yatim, kita seharusnya bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Karena manusia termulia dan teragung di mata Allah dan di mata kita tentunya, itu yatim. Sehingga ketika lu melihat yatim, seharusnya kelempar ingatan lu kepada Nabi Muhammad, sehingga tambah kecintaannya kepada Nabi Muhammad tuh. Jadi, dan juga sebaliknya, saking dahsyatnya yatim, sehingga ada satu surat dalam Al-Quran yang disebut surat yatim. Namanya suratul yatim, itu surat Al-Ma'un. Kita kenalnya surat Al-Ma'un. Tentang orang-orang yang mendustakan agama. Dan ayatnya itu ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Lihatlah, ro'a itu melihat, lihatlah orang-orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari akhir. Siapa mereka? Ayat itu sebenarnya turunnya menurut para ulama ketika Abu Sufyan lagi bagi-bagi makanan.
Abu Sufyan tuh suka nyembelih onta terus dibagi-bagiin ke temannya. Terus ada yatim datang, terus sama Abu Sufyan didorong. Ada di riwayat lain disebutkan Abu Lahab yang mendorong. Nah, itu yadu'ul yatim, yang mendorong, yang menghardik anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Nah, yadu'ul itu tapi ada yang memaknainya juga sebagai yad'u. Yad'u itu artinya membiarkan. Berarti yang nggak boleh mendorong yatim. Kalau ngebiarin dia nggak makan boleh, ya enggak dong. Enggak juga ya. Nah, makanya maknanya juga adalah yad'u. Yad'u itu artinya membiarkan, tidak menyantuni, padahal ada di sekitar kita, padahal kita tahu. Dicuekin, kelaparan atau kekurangan. Dan bukan cuma kelaparan ya, tapi pendidikannya, kesehatannya itu harus dipikirin. Bukan sekedar gak lapar gitu kan. Berarti ngadopsi yatim itu berkah banget ya, Beb? Iya, apalagi ngadopsi. Dalam riwayat tuh bahkan Nabi Muhammad, riwayatnya Imam Anas ibn Malik, sahabat Anas, itu pernah satu hari raya Idul Fitri, Nabi pulang sholat, itu ngelihat anak-anak pada bermain. Karena Id itu kata Ibn Arabi kan artinya kegembiraan, hari raya. Nah, lagi main tuh ada satu yang bengong gitu, duduk, bajunya lusuh, padahal yang lain bajunya baru. Kemudian habis makan enak gitu. Kemudian Nabi datengin, kamu kenapa? Iya, ayah saya sudah tiada karena dia berperang bersama Nabi Muhammad. Dia gak tahu nih kalau yang nanya Nabi Muhammad. Sedangkan ibu saya sudah menikah dengan orang lain dan saya sekarang sendiri. Oh, dia nggak diurusin sama maknya? Nggak diurusin sama maknya. Nah, akhirnya Nabi angkat dia menjadi anak angkatnya Nabi Muhammad tuh. Jadi Nabi belikan pakaian, Nabi kasih makan. Akhirnya yang dulu sebelum itu dia menjadi manusia paling menyedihkan di antara teman-temannya. Kemudian setelah itu langsung Nabi switch menjadi manusia paling beruntung karena punya orang tua manusia Muhammad termulia. Iya. Ih, kalau Boa juga zaman itu pasti seneng banget. Iya, makanya. Iya. Nah itu. Tapi Boa agak nyombong pasti. Bapak gua Nabi Muhammad. Iya. Gitu. Iya, bisa nyombong. Bisa nyombong. Kan? Iya. Nah itu maksud gua, memang kita tuh kadang salah paham. Kayak gua dulu tuh ya pernah ada yayasan yatim yang ada sekolahnya. Dia disekolahin juga. Nah, ada orang yang akad ngasih ke anak yatim. Nah, ini maksud gua penting juga kita tahu siapa yatim. Karena kalau akadnya untuk yatim ya harus dikasih ke yatim. Yatim aja ya? Nah, yatim aja. Kayak zakat tuh. Nggak boleh dikasih ke yatim gitu. Nggak boleh. Kecuali dia termasuk orang miskin. Karena yatim bukan mustahik. Bukan orang yang berhak menerima zakat. Nah, dia bilang mau dikasih ke yatim. Yatim ini udah jadi crazy rich sebenarnya di sana. Udah banyak dapat bantuan. Udah kaya. Serius, iya. Gue tahu karena itu yayasan yang mimpin ayah gue. Udah kecukupan semua kebutuhannya. Justru yang miskin itu gurunya dia di sekolah. Nah, akhirnya bapak gue bilang, boleh nggak ini buat gaji gurunya nambahi. Mereka nggak mau karena fanatik kepada yatim. Nah, ini juga nggak benar. Salah ya? Iya, artinya semua kita bantu. Yatim punya kemuliaan, tapi yang lain juga punya kemuliaan. Lo bantu guru, pokoknya semua yang membutuhkan. Nah, makanya di Al-Ma'un itu disebut orang yang mendustakan agama. Bahkan disebut fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tuh. Jadi Allah bilang itulah orang yang mendustakan agama. Padahal bagi Allah itu semua kan dekat, seharusnya ini. Tapi disebut itu maksudnya jauh dari rahmat Allah. Mereka itu jauh dari rahmat Allah. Nah, itu orang yang disebut mendustakan agama walaupun dia sholat. Makanya di ayat itu disebutkan fawailul lil musalli. Celaka tuh orang yang sholat tapi dia menghardik anak yatim. Makanya karena seharusnya karena dia sholat, buah dari sholatnya penuh kasih sayang kepada anak yatim. Nah itu makanya pokoknya hidup bersama yatim tuh ada keberkahan tersendiri itu. Ya. Berarti Boa nggak yatim ya? Udah enggak, mah. Udah enggak ya sekarang. Udah enggak. Udah dua. Padahal Boa pengen buka jasa doa yatim. Kan katanya doa yatim tuh terkabulnya cepet ijabah kan. Ini sih gue kemarin baca di Twitter tuh. Iya kan, ramai ada orang, gue nggak tahu ya itu jokes apa beneran ya. Tapi kayak dia bilang bayar sekian akan gue doain. Dan kelebihan gue adalah karena gue adalah seorang yatim.
Nah, pertama ya, apakah doa yatim itu spesial ketimbang doa yang lainnya? Dalam riwayat tidak dijelaskan tentang hal itu. Dalam beberapa riwayat itu yang dijelaskan doa yang spesial, walaupun semua doa itu pasti diijabah oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Tapi ada beberapa doa yang kata Nabi memiliki keultimetan sendiri itu, yaitu pertama doa orang tua kepada anaknya. Dan sebaliknya anak kepada orang tua. Yang kedua doa orang yang sedang dalam perjalanan, musafir. Musafir. Yang kalau naik motor musafir juga nggak? Sama aja. Sama aja. Sama aja. Berarti kalau lagi naik motor terus hujan berdoa ya Allah jangan hujan gitu. Iya. Itu mustajab. Mustajab juga. Tapi sebaiknya kalaupun lu berdoa untuk tidak hujan, tidak didasarkan kepada kesel kepada hujan. Karena kesel kepada hujan, kesel kepada angin itu justru membuat terhijabnya kita. Oh, terhijabnya doa ya? Terhijabnya doa, terhijabnya juga keberkahan, terhijabnya rezeki. Berarti jangan dah segala hujan iya, ya? Nah itu ya. Berbahasa berkota, nggak boleh gitu ya? Makanya kita kalau hujan, alhamdulillah. Tapi bahwa kita berharap nggak hujan karena ada urusan kebaikan yang sedang kita lakukan ya nggak apa-apa. Kecuali, ya udah dia bilang, ya hujan. Padahal mau ketemu pacar gue nih, FWB gue nih. Dan 2 kali. Udah dandan cantik, belepotan nih makeup gue. Nah itu yang akhirnya musafir. Terus yang ketiga itu yang juga diterima adalah orang yang terzalimi. Terzalimi. Itu yang disakiti gitu. Yang disakiti. Berarti kita kalau sakitin mantan, pasangan. Iya dong. Doain yang baik-baik tapi. Doain kita yang baik-baik lah, jangan yang buruk-buruk. Biar balikan sama kita lagi gitu. Iya, boleh lah. Doa apapun boleh, selama doa itu baik, kecuali kita mendoakan yang buruk. Maka keburukan itu akan kembali kepada kita. Karena Allah aja yang paling dikhianatin, gak pernah memberikan keburukan kepada kita. Azab sekalipun yang Allah berikan kepada kita itu, kata Allah dalam surat As-Sajdah ayat 21, itu untuk mengajak kita kembali kok, bukan untuk karena Allah kesel kepada kita gitu. Nah, jadi itu doa yang diijabah oleh Allah tuh orang kalau terzalimi dalam perjalanan, kemudian orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua. Berarti anak yatim tuh nggak ada spesifiknya? Tidak ada spesifiknya malah, bahwa anak yatim itu memiliki kemuliaan doa. Tapi bahwa doa anak yatim itu memiliki kekuatan tersendiri tentulah, karena kan mereka juga orang yang mungkin terdiskriminasi oleh keadaan kan. Iya benar. Bisa jadi. Artinya cuman tidak seharusnya mereka hanya mendoakan orang yang membantu mereka. Iya, harusnya semuanya ya. Semuanya didoakan. Dan tidak seharusnya orang itu membantu anak yatim karena minta doa. Karena membantu anak yatim itu memang tugas setiap orang. Bukan karena ada maunya ya? Bukan karena ada maunya, karena yatim itu adalah titipan Allah kepada kita yang memiliki kelebihan rezeki. Dalam 23-an ayat, Allah itu menyuruh kita mengasihi anak yatim. Dari yang terkecil, gak punya duit, usap aja kepalanya, senyum aja, ajak dia jalan-jalan atau apapun. Tapi kalau bisa dengan harta gak usah lu berharap balasan gitu. Gak usah jadi dibisnisin ya? Gak usah, yang yatimnya juga gak usah dibisnisin. Masa buka usaha doa buka usaha doa anak yatim. Dan ini juga sih, kayak memang bisa jadi ada yatim yang sampai bilang minta doa doang, tapi gak ngasih kepada kita. Atau tweet itu, entah jokes atau bukan, menurut gue itu juga kritik kepada kita yang memiliki kelebihan. Kok bisa sampai ada anak yatim yang komplain? Yang sampai komplain. Iya sih. Terus ada juga pernah ada orang ngasih 2.000 gitu. Terus doa minta banyak banget ke anak yatim biar naik jabatan. Iya. Rezekinya banyak, isinya setia. Lah gitu. Iya, 2.000 doang. Modal 2.000. Modal 2.000. Lo apaan di 2.000? Iya. Nggak ada effortnya pisan biar masuk surga. Yatimnya yang suruh effort ya, doain. Iya, doa. Gila, gue suruh doa. Padahal kan doa kan ini mau pakai mulut kan aus ya. Iya. Sekarang 2.000 dapat apa? Bobanya 15.000. Iya, makanya suruh doa begituan, makanya aneh aja. Nah, makanya seharusnya sih nggak sampai ada yang begituan, nggak sampai ada anak yatim yang minta duit untuk ngedoain orang,
Karena seharusnya doa mereka tulus dan kepada siapa saja. Dan nggak seharusnya ada anak yatim yang sampai minta duit kepada orang kaya, karena seharusnya orang kaya yang selalu mencukupi. Ya? Iya, inisiatif, karena itu kewajiban kita sebagai seorang muslim gitu. Dan nggak mesti yatimnya itu juga seorang muslim. Siapapun yatimnya, mau non muslim juga, siapapun yatimnya dia harus kita kasihi. Tapi Rasulullah juga dulu maksudnya sama yang non muslim pun misalnya yatim tetap beliau. Bukan cuma yatim, siapapun orang non muslim yang membutuhkan kebaikan kita. Dalam suratul Mumtahanah ayat ke-8 dan 9 Allah katakan bantu dia. Nah, kalau sebaliknya Bib, misalkan bahwa misalnya waktu itu yatim terus dikasih sama non muslim, beliau sedekah gitu. Iya. Itu gimana? Pertama, kalau syarat sedekah itu kan gini. Ada beberapa yang dimaksud sedekah kayak kurban tuh, yang mensyaratkan dia harus muslim. Zakat dia harus muslim. Tapi kalau sedekah ya dari dia, ya udah itu jadi kebaikan dia yang dibalas oleh Allah secara tunai di dunia. Enggak Allah kecewakan tuh. Siapa aja yang melakukan kebaikan. Apakah kita boleh menerimanya? Boleh. Boleh aja ya. Boleh aja. Kita itu sebagaimana Nabi Muhammad menerima bantuan dari seorang Yahudi yang menerima baju Nabi Muhammad yang digadaikan. Nabi juga pernah menyuruh sahabatnya minta perlindungan ke Raja Najasyi yang itu juga orang non-muslim. Non-muslim, tapi dia baik ya? Tapi dia baik. Selama dia gak minta hal-hal yang diharamkan oleh Allah, gak ada masalah. Kalau dia misalnya, kecuali dia minta hal-hal yang diharamkan oleh Allah gitu. Kalau minta doa, misalnya yang nonis ini sedekah, doain gue dong. Gitu. Gak apa-apa. Mendoakan non-muslim itu asalkan doa-doa yang kecuali dia udah wafat kita doakan masuk surga, itu enggak. Tapi kalau doa hal-hal duniawi, semoga panjang umur, semoga sehat, rezekinya lancar terus. Iya, semoga dapat hidayah. Itu apa-apa. Bukan cuma nggak apa-apa, itu baik. Seharusnya kita selalu mendoakan siapa saja gitu. Jadi menerima pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Berarti jangan terlalu fanatik. Kalau misalnya bukan dari yang satu agama nggak boleh ditolak gitu. Enggak, justru itu memperlihatkan kepada kita akhlak kita. Salah satu akhlak Islam kata Nabi, kalau diberi hadiah jangan nolak. Ambil aja ya? Ambil aja. Jangan sampai menyakiti. Nah, soal menyakiti ini juga, jangan sampai menyakiti ketika kita ngasih. Mohon maaf tuh kan banyak tuh kan orang ngasih ke yatim terus di foto, kemudian konten. Jadi konten yang jadi konten nggak apa-apa sebenarnya, di foto nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada kebaikan di dalamnya untuk ngajak orang juga bantu dia, nggak apa-apa. Tapi kalau mempermalukan dia atau memproduksi kesedihan dia untuk biar jadi tayangan yang menarik, itu tuh. Kalau niatnya FYP gimana? Apalagi FYP kan, yang dikejar FYP. Nah itu yang Allah bilang dalam Al-Quran tuh, intubdus shadaqati fani'imma hiya. Kalau lu memperlihatkan sedekah lu nggak apa-apa kok. Asalkan bukan karena sombong, bukan karena ria. Tapi kalau menyembunyikannya, tentu itu lebih baik. Tapi kalaupun lu memperlihatkannya, kata Allah dalam ayat yang lain, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu habisi pahala dan keberkahan sedekahmu dengan ketika memberikan mempermalukan dia atau membuat si penerima ini merasa rendah. Merasa sedih gitu ya. Jadi kayak ya Allah gini amat didorong susah. Iya, nah. Ngasih beras 5 liter bikin kontennya 15. Iya, makanya. Dan itu yang masalah tuh. Dan makanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi Muhammad, kalau ngasih ke orang itu tengah malam. Oh, biar gak ketahuan ya. Biar gak ketahuan, habis sholat tahajud ditaruh di depan rumahnya. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Itu gak ketahuan. Sampai ketika beliau wafat, gubernur Madinah itu kaget karena tiba-tiba angka kemiskinan di Madinah itu tinggi. Loh kok tiba-tiba tinggi? Pasan dulu dikit. Nggak ada dulu. Terus kata dia, iya karena dulu itu bukan nggak ada, tapi kami disantuni oleh seorang yang setiap malam ngasih makanan di depan rumah kami. Dan ternyata itu tidak ada lagi sejak malam pertama setelah kematiannya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dan itu ketahuan dari punggungnya itu memar karena diangkut sendiri. Jadi betul-betul gak ada orang. Oh enggak. Bantuin gue dong, gue mau. Iya. Oh, dia benar-benar sendiri. Bahaya banget ya. Di sini kayaknya kayak orang ada dah, udah kagak ada. Enggak sih. Gue yakin ada. Justru kelihatan nggak ada karena memang dia nggak pernah memperlihatkannya. Makanya kita nyangka nggak pernah kelihatan. Iya. Kayak gini aja. Kayak kadang kan
inilah ojek online lah. Kadang kan dia ngantar orang, kemudian orangnya menurut dia ngeselin. Jangan suuzon. Kadang ketika dia masuk, dia kemudian ngasih tip tuh secara aplikasi. Makanya jangan keburu suuzon sama orang lain, karena kita nggak tahu apa yang dia lakukan dalam kesendiriannya. Tapi benar-benar dia nggak ngasih tip. Emang lu tahu dia nggak ngedoain lu? Siapa tahu dia ngedoain lu? Gue nggak punya duit tapi semoga abang itu laris gitu. Iya, semoga abang itu laris atau apa? Semoga abang itu sehat, panjang umur. Jadi akhirnya pentingnya bagi kita tuh untuk betul-betul ikhlas ketika berbagi kepada orang lain. Jangan berharap dibayar, jangan berharap pencitraan, baik menerima ataupun memberi ya. Tapi kalau makan harta anak yatim, duit anak yatim gitu, misalnya abis santunan nih, yang bocil-bocil yatimnya tuh, terus kayak misal bibinya atau siapanya duitnya diambil sini buat beli gamis gitu, misal itu gimana? Ya gamis siapa? Gamis suaminya dia, bukan gamis si yatim. Nah itu bayangin orang yang tidak memberi, tidak mengasihi kepada anak yatim aja, mereka disebut orang-orang yang celaka, pendusta agama, apalagi yang mencuri. Double kill tuh ya. Jangan. Itu nerakanya mah ngegali sendiri ntar. Paling bawah banget. Kayaknya yang paling bawah masih belum ultimate buat lu ngegali sendiri itu, ibarat kata. Jadi apalagi orang yang mencuri harta anak yatim, mencuri harta orang-orang yang terzalimi kayak lagi kena bencana tuh kan. Duitnya malah dikorupsi. Diambil. Itu udah parah banget tuh. Parah banget ya. Makanya kejem bener ya. Makanya kejem, udah kayak orang yang tidak dijamin rezekinya sama Allah sehingga harus mencuri, dan itu pun harta anak yatim. Tapi kalau kita hambanya Allah, kita yakin bahwa rezeki kita itu sudah ada yang ngatur, yaitu Allah, dan tugas kita hanya taat kepada Allah. Bahkan yang nggak taat aja Allah kasih rezekinya, apalagi yang taat ateis gitu, apalagi yang taat. Jadi kalau lu sampai mencuri berarti lu nggak beriman. Karena lu gak yakin bahwa Allah menjamin. Tapi Bib, kalau ngomongin soal rezeki nih Bib, ya, kan Bo semenjak jadi yatim Bo aja tulang punggung keluarga kan. Jadi kayak yang semuanya Bo ada ngandelin ke bawah semua gitu. Nah itu kadang kalau misalkan kan kerjaan mah nggak selalu ada Bib, namanya di dunia stand up gini makanya kadang ada berpikiran seujun gitu. Itu gimana Bib? Termasuk dosa besar nggak gitu, kayak ini job nggak ada, udah tahu gue tulang punggung gitu. Ini Nabi gimana? itu diriwayatkan ketika mendapatkan rezeki hari ini, beliau makan, sisanya langsung beliau sedekahkan. Dalam hadis qudsi Allah katakan, ya ibna Adam, la tas'al rizqakat kama lam atlub minka amalakat. Nggak usah khawatir, bahkan nggak usah nanya rezeki lo apa besok. Sebagaimana gue juga gak nanya ketaatan lo besok apa. Rezeki itu udah diatur dan tugas lo hanya taat aja kepada gue. Jadi orang yang dia khawatir besok makan apa, itu dia berarti sudah tipis-tipis syirik. Karena Allah yang sudah menjamin rezeki dia setiap saat, sedangkan dia khawatir. Jadi orang yang mengkhawatirkan rezekinya, rezeki anaknya, nggak mau punya anak karena takut rezekinya. Nggak punya, ntar nggak buat pendidikannya, buat sekolahnya. Maka berarti dia nggak yakin bahwa dia punya Allah yang Maha menjamin rezekinya. Dan itu adalah penistaan kepada iman dia. Nggak boleh berarti ya? Iya. Nah, Bo sering kayak, besok makan apa ya? Bo waktu baru-baru buat jadi yatim, itu yatim newbie gitu lah ya. Newbie. Iya, itu kayak benar-benar di titik dimana Bo, kan kalau orang biasanya bingung nih mau makan apa, karena bingung menunya apa. Nah kalau Bo bingung apa yang mau dimakan, gitu. Nggak ada. Iya, nggak ada sama sekali. Nah itu gimana, kayak agak panik gitu ya, ini gimana, masa gue nggak makan sih? Pada batas tertentu mungkin itu ya manusiawi ya, kita punya perasaan itu yang harus kita lawan. Karena gue juga gitu, gue dulu kan pernah jadi pegawai itu setahun di satu perusahaan penerbitan buku. Ketika gue mau berhenti, gue kayak kepikiran, nanti gue gimana ya? Karena kalau sekarang kan udah zona nyaman, tiap bulan udah pasti ada gaji tuh. Mau sakit, mau nggak sakit, mau cuti gak cuti, tetap sebulan ya dapat gitu. Nah ketika mau berhenti itu kepikiran gimana ya, padahal di kerjaan itu udah harusnya gue berhenti gitu. Nah itu juga gue merasakan itu, dan pada batas tertentu oke, yang penting jangan diglorifikasi, jangan makin ditebelin tuh, makin dilawan ya, harusnya. Iya, makin
kayak menderita banget nih. Iya, dan juga tapi jangan konyol juga. Tenang ada Allah, ya udah gak usah kerja gitu. Nah itu terlalu nyepelein ya. Iya, atau ya udah gue berhenti kerja toh ada Allah. Enggak juga, semua itu harus terukur tuh. Jangan sampai menyepelekan, tapi juga jangan sampai seolah-olah yang memberi rezeki kita adalah bos kita, adalah stand up, adalah bahkan diri kita sendiri. Yang menjamin rezeki kita adalah Allah. Allah, iya benar-benar. Bahkan di dalam perut aja kita 9 bulan nggak kerja, tetap iya makan. ya, nggak kerja ya, bener ya dalam perut. Makan. Tidak ada satu makhluk Allah pun yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Yang penting kata Allah bergerak, artinya berusaha. Nyari rezeki ya. Iya, nyari rezeki pasti Allah jamin. Nah, tapi kalau misalkan kan emang udah pasti yang bakal andalan Allah gitu ya. Iya. Ya bersandar emang udah Allah gitu. Tapi kan kita kadang sebagai manusia tuh butuh apa ya bahasanya support system. Support system. Support system gitu. Apalagi kan buat cewek ya gitu. Terus tulang punggung kayak ini kok semuanya ngandelin gua, nggak ada nih orang yang bisa diandelin di belakang gua lihat nggak ada gitu. Iya. Itu boleh nggak sih Bib gitu kayak pengen punya satu orang yang bisa diandelin gitu-gitu. Boleh nggak? Boleh dong. Setiap orang boleh dia mencari support sistemnya asalkan itu dalam konteks yang dibenarkan oleh Allah. Kecuali support sistemnya itu cari pacar gitu kan akhirnya jatuhnya mendekati zina. Atau support sistemnya dengan cara-cara yang tidak dihalalkan oleh Allah. Tapi selama itu wasilah perantara untuk kita mendapatkan rezeki dari Allah, ya nggak apa-apa pakai HP misalnya tadi ojek online. Kan itu termasuk support system kan? Iya kan nganterin kita ke tempat kerja. Ya, kalau nggak ada HP-nya juga nggak ada wasilahnya, nggak ada perantara kita mendapatkan rezeki dari ojek online itu kan. Iya benar. Jadi support system oke itu. Dan gitu ya. Sebaiknya juga ketika kita menjadi tulang punggung keluarga atau disebutnya kan generasi sandwich karena orang tua kita ngandelin kita, kemudian anak atau adik-adik kita ngandelin kita. Bahkan generasi onde-onde tuh, kanan kita ngandelin kiri, kita, atas saudara bawah kita, ya? atas bawah semua ngandelin kita. Iya. Tapi ketika kita menjalani itu sebagai amanah dari Allah, maka berarti justru Allah akan menjamin rezeki mereka melalui kita. Berarti ibaratnya mah kita orang yang dipercaya Allah gitu. Betul. Ya, buat bisa diandelin orang-orang. Gitu. Betul, perasaan itu yang seharusnya dibangun. Bangga bahkan, ya? Iya. Bahkan satu-satunya jaminan bagi rezeki kita agar selalu banyak adalah dengan memperbanyak orang yang bergantung kepada kita. Sehingga dengan banyaknya orang yang bergantung kepada kita, berarti kita akan semakin banyak diberi rezeki oleh Allah untuk dibagikan kepada orang-orang itu. Tapi kadang Bib suka namanya manusia ya, artinya kadang kotor kali gitu ya. Iya. Nah, gua kadang kayak semuanya nih, ini minjem duit, terus ada juga yang ngomong enak banget ya lu sekarang gitu ngomong dong dapet duit. Maksudnya dia kagak tahu bahwa syuting sampai siang malam kehujanan masuk angin demam. Taunya enak banget lu sekarang minjem duit dong gitu. Itu kesel gitu, itu wajar atau dilarang gitu? Iya Pak, pada batas tertentu kesel gitu sih oke sih. Tapi kalau sampai itu menimbulkan kita ngomong buruk, kita berdoa buruk, apalagi kita sampai bertindak buruk kepada dia, itu yang dilarang. Jangan sampai perasaan itu terus dibudidayakan hingga kemudian melahirkan pikiran buruk, jadi benci, perasaan buruk, kata-kata buruk, apalagi sikap buruk sampai menzalimi dia. Jadi ya pastikan perasaan itu ada dengan sendirinya ya. Tapi ya udah kita lawan, kita redakan, kita kendalikan itu agar jangan sampai kita menjadi budak dari perasaan-perasaan buruk yang muncul tuh. Jangan sampai niat kita udah ngutangin dia untuk bantu, jadi hilang pahalanya karena perasaan-perasaan. Gara-gara kita ngedumel ya. Gara-gara kita. Nih gue kasih lu, gue pinjemin 2 juta. Aduh. Tapi ngomong baik gitu ya. Dan orang ngeluh tuh sebenarnya aneh sih. Dia ngeluh pakai mulut, yang mulut itu adalah nikmat dari Allah. Ya enggak sih? Dia ngeluh, ya Allah hidup saya kok gini. Pakai mulut, yang sebenarnya mulut itu adalah nikmat dari Allah. Berapa banyak orang di luar sana yang tidak bisa ngedumel gitu. Misalnya kan, itu nikmat udah. Cuman kita kadang nggak sadar tuh. Jadi sebenarnya itu semua nikmat yang kadang kita nggak sadari. Misalnya ada seseorang datang kepada seorang ulama. Kemudian ini kaya banget orang. Tapi kata dia, kenapa ya gue nggak pernah bisa mencintai keluarga gue? Padahal dia kaya. Kemudian kata ulama ini,
Terus mau kamu apa? Saya pengen bisa mencintai keluarga saya. Andai semua harta saya kasih ke orang itu dan saya bisa mendapatkan perasaan cinta kepada keluarga saya mau tuh. Ini duitnya padahal nggak terbatas nih, banyak banget. Udah dia pulang, dia curhat tuh. Nah setelah itu datang orang miskin. Saya ini memang cinta sama keluarga, tapi kenapa ya? Padahal saya udah mencintai keluarga saya. Karena Nabi yang terbaik adalah yang paling baik kepada keluarganya. Tapi kenapa Allah bikin saya tetap miskin gini? Nggak kaya-kaya. Kemudian kata ulama ini, mau nggak kecintaan lo kepada keluarga lo diambil, dikasih ke orang yang tadi kaya, dan duit dia semuanya dikasih ke lo? Wah nggak mau dong, kata dia. Ya udah berarti lo lebih kaya dari dia. Cuman lo nggak sadar aja. Kadang itu tuh nggak sadarnya kita atas nikmat Allah yang membuat kita akhirnya ngedumel dan nggak bersyukur.